Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dalam video ini, saya Anissa Moidia dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Wisata dengan dosen pengampu Dr. Tatan Sukwika, SP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis SWOT terhadap wisata kuliner, terutama di 3 daerah di Indonesia yang terkenal akan wisata kuliner baharinya, yakni Jimbaran, Pantai Losari, juga Muara Angke. Wisata kuliner bahari merupakan jenis wisata yang menggabungkan rekreasi di kawasan pesisir, pantai, atau laut dengan aktivitas mencicipi hidangan laut atau seafood khas setempat. Suasana dan pengelolaan restoran mempengaruhi kepuasan dan pengalaman wisatawan, juga memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dengan suasana alam, sekaligus memperdayakan ekonomi lokal, seperti nelayan dan masyarakat sekitar. Kepuasan wisatawan dalam wisata kuliner bahari sangat dipengaruhi oleh kualitas makanan, suasana setempat, serta pengelolaan restoran dan lingkungan sekitar. Pelayanan yang baik dan konsep restoran yang menarik dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Seperti di Muara Angke, Pantai Losari, dan Jimbaran. Ketiga tempat ini memiliki kesamaan yaitu dalam memberikan konsep wisata berupa kuliner. Walaupun dari ketiga tempat tersebut memiliki kesamaan dalam jenis wisata, namun ada hal-hal yang dapat dianalisis guna melihat perbandingan serta daya tarik yang diberikan pada masing-masing tempat wisata tersebut. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut ini. Muara Angke, salah satu tempat kuliner bahari yang terkenal di Jakarta. Berlokasi di Jalan Pendaratan Udang nomor 10, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Muara Angke merupakan salah satu kawasan pesisir yang terletak di Jakarta Utara dan dikenal sebagai pusat aktivitas perikanan serta wisata bahari. Kawasan ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan dan pusat distribusi hasil laut, seperti ikan, udang, kepiting, dan berbagai jenis seafood lainnya. Selain sebagai pelabuhan perikanan, Muara Angke juga berkembang menjadi destinasi wisata kuliner bahari yang ramai dikunjungi masyarakat. Di Muara Angke, pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan laut segar yang diolah dengan beragam cita rasa khas Nusantara. Restoran dan warung makan di kawasan ini menawarkan suasana makan yang dekat dengan laut, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dan menarik. Juga aktivitas penjualan ikan hasil tangkap lalu memasaknya langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Adapun fasilitas yang dapat ditemukan serta dirasakan pada wisata kuliner bahari Muara Angke dengan analisis 4A, yaitu attraction, accessibility, amenities, ancillary, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Daya tarik utama wisata kuliner bahari terletak pada pengalaman menikmati makanan laut segar langsung di kawasan pesisir atau tepi pantai, dengan pemandangan laut dan suasana alam yang khas. Keunikan menu lokal seperti ikan bakar khas daerah menjadi nilai tambah yang membedakan dari wisata kuliner biasa. Selanjutnya ada accessibility atau aksesibilitas. Aksesibilitas mencakup kemudahan wisatawan untuk mencapai lokasi, baik menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, maupun transportasi online. Lokasi wisata kuliner bahari umumnya berada di kawasan strategis, dekat pusat kota atau pelabuhan, sehingga memudahkan kunjungan wisata lokal maupun luar daerah. Salah satu transportasi umumnya adalah Transjakarta, kereta api, mikrotrans atau angkot. Juga untuk wisatawan daerah bisa menggunakan kapal feri.
Lalu ada amenities atau fasilitas. Fasilitas pendukung meliputi tempat makan, area parkir, toilet umum, penerangan, tempat ibadah, serta penginapan di sekitar lokasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendorong mereka untuk berkunjung kembali. Terakhir, ancillary atau pendukung. Ancillary adalah layanan dan lembaga pendukung seperti pemerintah daerah, pengelola kawasan, komunitas nelayan, UMKM, serta pihak keamanan dan kebersihan. Peran mereka sangat penting dalam pengelolaan, promosi, pelatihan pelaku usaha, serta menjaga ketertiban dan keberlanjutan kawasan wisata. Salah satu contohnya adalah Koperasi Nelayan dan Dinas Perikanan. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada wisata kuliner bahari di Muara Angke. Dalam kekuatan, hasil laut sangat segar karena langsung dari nelayan dan pelelangan ikan. Harga relatif murah dan terjangkau karena bisa ditawar. Lalu ada ragam jenis seafood yang banyak. Menjadi pusat distribusi seafood terbesar di Jakarta. Kelemahannya, lingkungan yang kurang tertata dan kebersihan belum optimal. Fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, dan tempat duduk terbatas. Lalu pelayanan belum terstandarisasi, baik dalam hal kebersihan dan juga tata ruang. Lalu peluangnya adalah potensi pengembangan sebagai wisata kuliner edukatif dan wisata pasar ikan. Dukungan pemerintah terhadap UMKM dan kawasan pesisir. Lalu meningkatnya minat masyarakat terhadap seafood segar. Ancamannya, persaingan dengan restoran seafood modern dan pusat kuliner lain. Isu pencemaran laut yang dapat mempengaruhi kualitas hasil laut. Lalu perubahan kebijakan tata kota. Selanjutnya adalah wisata kuliner bahari di wilayah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, Indonesia. Jimbaran merupakan sebuah kelurahan di Bali yang terkenal dengan pantai Jimbaran yang ikonik. Kawasan ini populer sebagai destinasi wisata kuliner bahari, khususnya untuk menikmati hidangan laut bakar segar dengan konsep beachfront seafood, yaitu makan langsung di tepi pantai sambil menikmati pemandangan laut dan matahari terbenam yang indah. Suasana yang romantis ditambah dengan sajian seafood khas Bali serta pelayanan yang ramah, menjadikan Jimbaran sebagai salah satu tujuan favorit wisatawan lokal maupun mancanegara untuk bersantap sekaligus berwisata. Selanjutnya adalah analisis 4A untuk kawasan Jimbaran. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Jimbaran terkenal dengan wisata kuliner seafood di tepi pantai yang menawarkan pengalaman makan sambil menikmati pemandangan laut dan matahari terbenam atau sunset. Menu andalan seperti ikan bakar, udang, kepiting, dan cumi dengan bumbu khas Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selanjutnya, accessibility atau aksesibilitas. Jimbaran memiliki akses yang sangat baik karena lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai. Jalan menuju kawasan ini sudah beraspal, baik dan dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi, taksi, maupun transportasi online. Amenities atau fasilitas. Fasilitas di kawasan Jimbaran cukup lengkap, meliputi restoran tepi pantai, area parkir, toilet umum, penginapan, hotel, resort, serta tempat ibadah. Hal ini memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama berkunjung. Selanjutnya ancillary atau pendukung. Pendukung wisata Jimbaran meliputi pengelola kawasan, pemerintah daerah, komunitas nelayan, pelaku UMKM, serta pihak keamanan dan kebersihan. Kerjasama antar pihak ini mendukung pengelolaan kawasan di wisata secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Berikut ini analisis SWOT Jimbaran, yaitu dalam kekuatannya terdapat di lokasi strategis di Bali dan dekat dengan bandara. Konsep makan seafood di tepi pantai dengan pemandangan sunset yang ikonik.
kualitas seafood segar, dan cita rasa khas Bali. Reputasi internasional sebagai destinasi wisata kuliner. Kelemahannya, harganya relatif mahal dibanding kawasan lainnya. Padat pengunjung pada musim liburan, serta ketergantungan pada kondisi cuaca seperti hujan dan angin laut karena berkonsepnya outdoor atau di luar ruangan. Peluang pengembangan wisata kuliner berkonsep ramah lingkungan. Paket wisata kuliner juga memperkenalkan budaya Bali. Promosi digital dan media sosial untuk pasar internasional. Ancamannya, persaingan dengan destinasi kuliner bahari lainnya, baik di Bali maupun di daerah lain. Dampak lingkungan akibat aktivitas wisata yang berlebihan, seperti pencemaran pantai dan laut akibat sampah. Lalu, perubahan tren wisata dan ekonomi global, seperti krisis ekonomi atau pandemi yang mempengaruhi jumlah wisatawan, menurunkan daya beli wisatawan, serta mempengaruhi keberlangsungan usaha kuliner di Jimbaran. Lalu, wisata kuliner bahari terakhir yaitu di Pantai Losari, bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Losari merupakan ikon wisata kota Makassar yang terkenal sebagai pusat aktivitas masyarakat dan wisata kuliner pesisir. Kawasan ini menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan laut, terutama pada sore dan malam hari, sambil mencicipi berbagai makanan khas Makassar seperti ikan bakar, seafood, coto Makassar, dan pisang epe. Letaknya yang strategis di pusat kota menjadikan Pantai Losari mudah diakses dan selalu ramai oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Berikut ini adalah analisis 4A untuk kuliner bahari di Pantai Losari. Yang pertama, attraction atau daya tarik. Daya tarik utama Pantai Losari terletak pada suasana tepi laut yang hidup, pemandangan matahari terbenam, serta keberagaman kuliner khas Makassar yang dapat dinikmati di sepanjang kawasan pantai. Kombinasi wisata alam dan wisata kuliner menjadikan Losari sebagai destinasi yang unik dan menarik. Lalu, accessibility atau aksesibilitas. Pantai Losari berada di pusat kota Makassar dan dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, maupun transportasi online. Infrastruktur jalan yang baik memudahkan wisatawan untuk berkunjung kapan saja. Amenities atau fasilitas. Fasilitas di Pantai Losari meliputi area pedestrian, bangku taman, kios makanan, toilet umum, penerangan malam, area parkir, serta penginapan di sekitar kawasan. Fasilitas ini mendukung kenyamanan pengunjung dalam berwisata dan bersantap. Terakhir, ancillary atau pendukung. Pendukung kawasan Pantai Losari meliputi pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku UMKM, komunitas masyarakat, serta petugas kebersihan dan keamanan. Peran mereka penting dalam menjaga ketertiban, kebersihan, serta keberlanjutan kawasan wisata. Terakhir adalah analisis SWOT pada wisata kuliner di Pantai Losari. Kekuatannya adalah lokasi strategis dan ikonik sebagai landmark kota Makassar. Ragam kuliner khas Makassar yang kuat, serta suasana kuliner malam yang ramai dan menarik. Kelemahannya, penataan pedagang belum sepenuhnya rapi. Standar kebersihan dan pelayanan belum seragam, serta fasilitas pendukung masih terbatas. Peluang, potensi pengembangan wisata kuliner malam atau night culinary tourism. Pendukungan pemerintah daerah dalam penataan kawasan pesisir, serta minat wisatawan terhadap kuliner lokal semakin meningkat. Ancamannya, cuaca buruk yang dapat mengurangi jumlah pengunjung karena rata-rata para pedagangnya bertempat di outdoor atau di luar ruangan. Persaingan dengan pusat kuliner modern dan mall, serta perubahan tren wisata. Pada penutup kali ini, saya akan menganalisis kesimpulan dari pengelolaan wisata kuliner bahari dari Jimbaran, Pantai Losari, serta Muara Angke. Pada lokasi Jimbaran menawarkan konsep restoran seafood di tepi pantai dengan pelayanan profesional.
Pengunjung menikmati hidangan di meja-meja yang diletakkan langsung di pesisir pantai, biasanya pada sore hingga malam hari. Konsep ini menekankan pada pengalaman makan atau dining experience, suasana romantis, dan pelayanan ke atas. Selanjutnya pada Pantai Losari. Pantai Losari menggabungkan konsep kuliner tepi pantai dengan wisata kota. Kuliner disajikan oleh pedagang kaki lima dan warung makan di sepanjang kawasan pesisir. Konsepnya lebih santai dan terbuka, memungkinkan wisatawan menikmati makanan sambil menikmati pemandangan laut dan aktivitas kota. Terakhir, Muara Angke. Muara Angke mengusung konsep wisata kuliner berbasis pasar ikan dan hasil laut segar. Pengunjung dapat memilih langsung ikan, udang, kepiting, atau kerang dari pedagang, kemudian meminta untuk dimasak di tempat. Konsep ini menekankan pada kesegaran bahan dan harga terjangkau, bukan pada tampilan restoran atau kemewahan tempat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.